Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Sari, NIM 4517024, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, semester 7, di mana pada kesempatan kali ini saya dalam rangka PPL online dengan dosen DPL Ibu Nelmaya MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi, karir, karya-karya, dan pemikiran filsafat Ibnu Tufel. Biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufel. Beliau lahir di Cadiz, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Beliau meninggal di Maroko pada tahun 1185 Masehi. Beliau hidup pada era zaman kejayaan Islam. Beliau terpengaruh oleh Ibnu Sina, Aristoteles, Al-Farabi, Al-Ghazali, Plato, dan lain-lain. Ibnu Tufel adalah keturunan Kai, salah satu keturunan Arab yang terkemuka di Barat. Semasa hidupnya, nama Ibnu Tufel dikenal sebagai penulis kisah filsafat. Kisah-kisahnya selalu berdasarkan kepada pertanyaan tentang asal mula manusia, keberadaan manusia, dan pertanyaan filosofis lainnya. Ibnu Tufel dianggap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu filsafat. Ia dianggap sebagai tokoh filsuf kedua yang memiliki pengaruh besar di dunia barat setelah Ibnu Hajjah. Perjalanan karir Ibnu Tufel. Pertama, beliau menjadi dokter praktik di Granada. Selanjutnya, beliau menjadi sekretaris gubernur di Granada. Dan beliau menjadi sekretaris gubernur Ceuta dan Tangier oleh putra Al-Mu'min, dan menjadi dokter pemerintahan sekaligus menjadi kadhi. Ibnu Tufel meletakkan jabatannya sebagai dokter pemerintahan pada tahun 1183 Masehi dengan alasan usianya yang sudah lanjut usia. Ia mengajukan kepada khalifah supaya muridnya yakni Ibnu Rus menggantikan kedudukannya, dan permintaan Ibnu Tufel diluluskan oleh khalifah Abu Yusuf al-Mansur dan langsung menjadikan Ibnu Rus sebagai pengganti Ibnu Tufel menjadi dokter pemerintahan. Semasa hidupnya, Ibnu Tufel banyak menerima penghargaan dari khalifah. Karya-karya Ibnu Tufel. Yang pertama, Risalah fi Asyarah al-Hikmah al-Masyriqiyah. Yang kedua, Rasyail fi al-Nafrika al-Maskunah wa al-Gair al-Maskunah. Pemikiran filsafat Ibnu Tufel. Yang pertama, metafisika, kedua, fisika, ketiga, jiwa, keempat, epistemologi, kelima, rekonstruksi. Yang pertama, pemikiran tentang metafisika, di mana dalam pemikiran ini beliau membaginya menjadi 3 argumen. Yang pertama, argumen gerak. Yang kedua, argumen materi dan bentuk. Yang ketiga, argumen al-ghayat dan al-inayat al-ilahiyah. Yang pertama, argumen gerak. Gerakan Allah menjadi bukti tentang adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam baharu maupun qadim. Bagi orang yang meyakini alam baharu, berarti alam ini sebelumnya tidak ada dan menjadi ada. Untuk menjadi ada, mustahil dirinya sendiri mengadakan. Oleh karena itu, mesti ada penciptanya. Pencipta inilah yang menggerakkan alam dari yang tidak ada menjadi ada, yang disebut dengan Allah. Sedangkan bagi orang yang meyakini alam qadim, di mana alam tidak didahului oleh tidak ada dan selalu ada, gerakan alam ini qadim, tidak berawal dan tidak berakhir, karena zaman tidak mendahulinya. Artinya, kata gerak tidak didahului kata qadim. Adanya gerakan ini menunjukkan secara pasti adanya pergerakan Allah. Argumen gerak Ibnu Tufel yang dianggap membuktikan adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam ini qadim maupun
maupun baharu. Bagi orang yang meyakini alam ini kadim, pergerakan ini berfungsi mengubah materi di alam dari potensi ke aktual. Sedangkan bagi orang yang menganggap baharu, pergerakan ini berfungsi mengubah alam yang tidak ada menjadi ada. Argumen materi dan bentuk. Argumen ini menurut Ibnu Tufel membuktikan adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam kadim atau hadisnya. Hal ini disasarkan pada ilmu fisika yang masih ada relasinya dengan al-harakat. Menurut Ibnu Tufel, yang berkaitan antara satu dengan yang lain sebagai bentuk. Yang pertama, segala yang ada ini tersusun dari materi dan bentuk. Yang kedua, setiap materi membutuhkan bentuk. Yang ketiga, bentuk tidak mungkin bereksistensi bergerak dan segala yang ada dalam relasi membutuhkan pencipta. Dari argumen di atas membuktikan adanya Allah sebagai pencipta alam ini. Ia maha kuasa serta tidak berawal dan berakhir. Argumen al-ghayyat dan al-inayat al-ilaiyah. Argumen ini berdasarkan pada kenyataan bahwa segala yang ada di alam ini mempunyai tujuan tertentu. Ini merupakan inayah dari Allah, di mana argumen ini pernah dikemukakan Al-Kindi dan Ibnu Sina sebelumnya. Menurut Ibnu Tufel, alam ini tersusun sangat rapi dan teratur. Semua planet, matahari, bulan, bintang, dan lainnya beredar secara teratur. Begitu juga jenis hewan, semuanya dilengkapi dengan anggota tubuh yang begitu rupa, di mana semuanya mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan manfaatnya masing-masing. Dalam zat dan sifat Allah, Ibnu Tufel sejalan dengan pendapat Mu'tazilah. Sifat-sifat Allah maha sempurna, tidak berlainan dengan zatnya. Sifat-sifat Allah menurut Ibnu Tufel. Yang pertama, sifat yang menetap wujud dan zat Allah, seperti ilmu, kudrat, dan hikmah. Sifat-sifat ini adalah zatnya sendiri. Hal ini untuk meniadakan ta'adzud al-qumah atau berbilangnya yang kadim, sebagaimana paham Mu'tazilah. Yang kedua, sifat salah, yakni sifat-sifat yang menafikan paham kehendak dari zat Allah. Dengan demikian Allah Maha Suci dari kaitannya dengan kebenaran. Yang kedua, tentang fisika. Menurut Ibnu Tufel, alam ini kadim dan juga baharu. Alam kadim karena Allah menciptakannya sejak azali tanpa didahului oleh zaman. Pandangan mengenai alam ini baru atau kadim tampaknya merupakan kompromi antara pendapat Aristoteles yang menyatakan alam ini kadim dengan ajaran kaum ortodok Islam yang menyatakan alam baharu. Yang ketiga, jiwa. Menurut Ibnu Tufel, jiwa manusia adalah makhluk yang tertinggi martabatnya, di mana manusia terdiri dari dua unsur, yakni jasad dan roh. Badan tersusun dari unsur-unsur, sedangkan jiwa tidak tersusun. Setelah badan hancur atau mengalami kematian, jiwa lepas dari badan. Selanjutnya, jiwa yang pernah mengenal Allah selama berada dalam jasad akan hidup kekal. Menurut Ibnu Tufel, jiwa terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, al-naf al-nabatiyah. Yang kedua, al-naf an-hayawaniyah. Yang ketiga, an-naf an-nafiqah. Mengenai keabadian jiwa, jiwa yang sebelumnya mengalami kematian, jasad telah mengenal Allah, mengagumi kebesaran dan keagungannya, dan selalu ingat kepadanya, maka jiwa seperti ini akan kekal dalam kebahagiaan. Yang kedua, jiwa yang telah mengenal Allah tetapi melakukan maksiat dan melupakan Allah, jiwa seperti ini akan abadi dalam kesengsaraan. Yang ketiga, jiwa yang tidak pernah mengenal Allah selama hidupnya, jiwa ini akan berakhir seperti hewan. Epistemologi. Mengenai epistemologi, Ibnu Tufel menyatakan bahwa makrifat itu dimulai dari panca indera. Dengan pengamatan dan pengalaman dapat memperoleh pengetahuan indrawi. Hal-hal yang bersifat metafisik dapat diketahui dengan akal intuisi. Rekonstruksi antara filsafat dan agama. Melalui roman filsafat Hai Ibnu Hakyah, Ibnu Tufel menekankan bahwa antara filsafat dan agama tidak bertentangan. Dengan kata lain, akal tidak
Allah tidak hanya dapat diketahui dengan wahyu, melainkan juga dapat diketahui dengan akal. Ibnu Tufel dengan usaha penuh kesungguhan untuk merekonsiliasi antara filsafat dan agama. Dalam roman filsafatnya ia lambangkan sebagai akal yang dapat berkomunikasi dengan Allah, sedangkan aksal ia lambangkan sebagai wahyu dalam bentuk esoteris yang membawa hakikat. Sementara Salman ia lambangkan sebagai wahyu yang juga membawa kebenaran. Kebenaran yang dihasilkan filsafat tidak bertentangan dengan kebenaran yang dikehendaki agama, karena sumbernya sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan nama atau gelar dan kata lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.